Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas 4A akan memaparkan mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik di sekolah dasar. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nurullah dan juga kawan-kawan saya Destiana Aliza dan juga Vini Hoirunisa. Sebab yang pertama ada masalah perkembangan jasmani dan kesehatan. Masalah kesehatan sering terjadi pada peserta didik meliputi infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA akibat pemaparan virus atau bakteri, lalu diare yang sering terjadi karena kebersihan tangan yang kurang, serta konstipasi akibat kurangnya asupan serat. Selain itu, anak juga rentan mengalami dehidrasi dan kelelahan karena aktivitas yang padat tanpa asupan cairan yang cukup, serta imunitas yang menurun akibat pola makan yang kurang sehat. Untuk sebab selanjutnya ada masalah keluarga dan rumah tangga. Masalah dalam keluarga juga berdampak besar pada perkembangan peserta didik di SD. Perceraian orang tua dapat menyebabkan anak mengalami broken home yang berdampak pada penurunan prestasi akademik, kesulitan bersosialisasi, hingga gangguan emosional seperti kecemasan dan juga depresi. Selain itu, orang tua yang sibuk bekerja dapat membuat anak merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang, sehingga anak cenderung tumbuh dengan fokus pada pemenuhan materi dibandingkan aspek emosional. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai masalah psikologi yang terjadi pada peserta didik di SD. Nah, dari sekian banyaknya masalah psikologi yang terjadi pada peserta didik di SD, salah satunya yaitu trauma. Trauma sendiri, menurut American Psychological Association atau APA, trauma adalah respon emosional terhadap peristiwa mengerikan seperti kecelakaan, pemerkosaan, atau bencana alam. Namun, seseorang dapat mengalami trauma sebagai respon terhadap peristiwa apapun yang mereka anggap mengancam fisik atau emosional atau berbahaya. Nah, trauma pada anak SD sendiri disebabkan salah satunya diantaranya yaitu karena bullying, baik dari bullying dalam segi konteks fisik, verbal, atau cyberbullying. Mulai dari diejek, diremehkan, didorong, dipalak, pemukulan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada masalah-masalah sosial yang terjadi pada peserta didik di SD. Ada banyak sekali masalah sosial yang terjadi pada peserta didik di SD. Nah, mulai dari kesulitan dalam persahabatan, kesulitan dalam mencari teman, merasa terasing dalam aktivitas kelompok, terus ada kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam kelompoknya, kesulitan dalam menghadapi situasi lingkungan sosial yang baru atau yang kerap sering disebut dengan culture shock. Dan yang terakhir ada masalah sosial karena bullying. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai masalah kesulitan dalam belajar yang terjadi pada peserta didik di SD. Nah, kesulitan belajar itu apa sih? Kesulitan belajar adalah suatu gejala yang nampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah norma yang telah ditetapkan. Ciri-cirinya yaitu menunjukkan adanya hasil belajar yang rendah, hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar, menunjukkan perilaku yang berkelainan, dan menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Salah satu contoh kesulitan dalam belajar diantaranya dalam segi akademis, yaitu ada kesulitan dalam membaca, menulis, berhitung, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada masalah motivasi. Motivasi itu merupakan suatu dorongan yang menggerakkan hati seseorang untuk bersemangat dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah
pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Penyebab rendahnya motivasi belajar yang pertama adalah kurangnya perhatian orang tua, lalu yang kedua, gaya dan cara penyampaian materi oleh guru yang tidak pas untuk siswa, lalu pergaulan, lalu masalah dalam kehidupan siswa, dan yang terakhir, kemajuan teknologi. Selain masalah-masalah yang sudah disebutkan, ada masalah lain yang terjadi. Yang pertama yaitu seperti kecanduan gadget. Kecanduan gadget tersebut dapat terjadi ketika seorang anak memiliki ketergantungan fisik dan ketergantungan secara psikologis untuk selalu memainkan gadget, sehingga tidak menghiraukan lingkungan di sekitarnya. Ketergantungan tersebut dapat menjadi salah satu gangguan tumbuh kembang anak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak kecanduan gadget, yaitu yang pertama ada pengasuhan yang kurang tepat, yang kedua faktor neuroscience, yang ketiga faktor teknologi, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Yang kedua yaitu pengaruh buruk teman sebaya. Teman sebaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kawan, sahabat, atau orang yang sama-sama bekerja dan berbuat. Teman sebaya dapat mempengaruhi perilaku anak, di mana anak meniru atau mempelajari kebiasaan teman sebaya yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam berperilaku.